Cerita ini kejadian pada diri gue sendiri, yaitu pada saat gue kerja di perusahaan yang sekarang gue masih kerja. Kejadian sekitar tahun 2013. Sebelumnya gue juga pernah cerita tentang kejadian pada saat pertama kali gue kerja di kantor tersebut, yaitu yang judulnya lift kantor. Nah, waktu itu kan gue ditempatkan di lantai 5. Nah, sekarang yang mau gue ceritain itu adalah gue itu dipindahkan ke lantai 4. Yang tadi kejadiannya sekitar tahun 2013. Nah, saat itu pada saat gue dipindahkan ke lantai 4, tempat kerja gue itu di kubikel. Jadi waktu itu posisi kerja gue itu di tengah ruangan lantai 4. Di sebelah sisi kiri, sisi kanan lantai 4 itu ada ruangan-ruangan. Itu ruangan manajer, ruangan meeting, ruangan direktur, dan ruangan meeting. Dan di depan kubikel gue, di situ ada ruangan desain. Situasi lantai 4 saat itu tidak terlalu ramai, hanya beberapa departemen aja yang ada di tengah ruangan lantai 4. Salah satunya adalah departemen gue sendiri. Nah, kejadian itu dimulai pada suatu malam, pada saat gue lembur. Seperti biasalah gue lembur, itu sekitar jam 9 malam. Posisi gue itu di paling belakang. Jadi gue itu bisa melihat semua situasi yang terjadi di lantai 4. Dimana yang udah pulang atau yang masih kerja, itu gue bisa lihat. Dan khususnya untuk ruangan desain. Di situ ruangan desain itu nggak ada jendelanya, dia hanya ada pintu. Pintunya memang ada kacanya, jadi kita masih kelihatan kalau ada cahaya dari ruangan tersebut. Malam itu gue berpikir gue nggak sendiri. Karena teman-teman gue di desain, di departemen desain saat itu masih bekerja. Kenapa? Karena pertama, lampunya masih nyala. Dan kedua, masih ada gue kedengaran aktivitas-aktivitas di ruangan tersebut. Nah, sambil gue mengerjakan pekerjaan gue, kemudian dan gue masih feeling, oh masih ada orang. Dan gue tenang. Sampai waktu menunjukkan lewat jam 9. Nah, gue siap-siap tuh untuk pulang. Dan gue lihat, nih teman-teman gue di desain ini masih kerja nih, lembur rupanya. Nah, akhirnya pada saat gue menuju pulang, gue jalan dari sisi sebelah kiri. Dan itu melewati ruangan desain. Saat itu memang lampu ruangan desain dalam keadaan menyala. Dan pada saat gue sampai di depan pintu ruangan desain, gue lihat ke dalam. Di situ meja-meja kerja tidak ada siapa-siapa. Jadi itu ruangan kosong. Dan gue nggak pernah lihat itu ada orang keluar dari ruangan itu. Jadi kalau misalnya saat itu gue berpikir, oh itu masih ada yang kerja, pasti gue lihat dong kalau mereka pulang kan tuh, pasti ngelewatin di depan gue dan gue tahu. Dan gue nggak pernah ngeliat ada orang keluar dari ruangan tersebut sampai gue pamit mau pulang. Dan gue lihat situasi di ruangan departemen desain itu kosong. Ruangan desain saat itu nyala semua lampunya. Mejanya juga terlihat jelas. Tumpukan-tumpukan dokumen dan tumpukan tools perlengkapan desain termasuk komputer itu lengkap semua. Dan itu tidak ada siapa-siapa. Saat itu gue berpikir, ya dimulai lagi deh nih lantai 4. Gue kira cuma lantai 5 aja yang gue alamin. Ternyata lantai 4 sama aja.
Akhirnya gue pulang, gue tunggu di pintu lift, suasana sudah pasti sepi karena tinggal gue doang saat itu. Waktu menunjukkan pukul 9:30. Lift terbuka dan gue turun dan gue pulang. Di lobi gue ketemu sama office boy. Dan gue tanya, tinggal siapa lagi di kantor? Tinggal bapak doang pak. Ini pun saya tinggal nunggu bapak dan saya mau ngunci. Nah, setelah itu gue gak pikir panjang, gue pulang lah. Itulah kejadian pertama kali di lantai 4. Nah itu waktu gue masih di posisi ruangan tengah ya, jadi di tengah lantai 4 tersebut. Nah kemudian gue dipindahkan. Nah depan ruangan desain itu terjadi perobakan. Jadi departemen desain itu dipindahkan ke lantai 6. Nah awalnya kan gue tahu tuh itu ruangan itu selalu ada lah sesuatu yang kayak gitu-gitu. Dan itu sering terjadi hampir setiap malam. Kalau gue lembur, itu gue dengar masih ada aktivitas. Tapi pada saat gue lihat, itu gak ada siapa-siapa. Jadi gue berpikir, aduh nih ruangan nih, ada sesuatu lah. Jadi gue gak mau ambil pusing. Jadi kalau gue pulang malam, gue langsung aja lewat, gue gak pamit-pamit lagi. Mau ada orang gak ada orang di situ, gue pulang. Nah, dengan adanya perubahan dan pengembangan departemen yang tadi gue ceritain dan departemen desain itu pindah ke lantai 6. Jadi ruangan itu kan kosong tuh. Dan ternyata departemen gue, termasuk gue sendiri, itu harus pindah ke dalam ruangan itu. Di sini gue galeng-galeng kepala gitu. Kenapa gue akhirnya masuk ke ruangan ini gitu. Tapi ya udahlah, itu kan perintah dari manajemen. Akhirnya gue tempatin ruangan tersebut bersama tim gue. Saat itu 2 orang. Nah pada saat itu gue menempati tempat meja kerja gue itu paling ujung ruangan itu meja kerja gue. Nah di situ rupanya di ruangan itu ada jendela. Kalau jendela itu dibuka, itu ternyata kayak lorong dari bawah ke atas. Nah, lorong kayak gitu itu tempat pipa-pipa pembuangan air, kabel-kabel. Jadi kalau kita buka itu tuh ya memang gelap dan pengap. Dan itu kita bisa lihat itu kalau lihat ke bawah itu dalam banget, kita lihat ke atas itu tinggi banget dan itu gelap. Dan ini sumbernya gue bilang nih. Dan gue juga agak-agak spooky juga untuk jendela tersebut. Akhirnya diakalin lah supaya jendela itu tidak terlihat. Jendela itu ditutup dengan gipsum. Jadi seakan-akan itu kayak dinding. Dan itu digantung lukisan. Tenanglah hati gue pada saat gue pindah ke lantai 4 di ruangan desain tersebut. Nah, situasi berjalan seperti biasanya. Tidak terjadi apa-apa. Terkadang gue juga sholat di ruangan ruangan gue sekarang itu supaya untuk menenangin diri aja. Nah ternyata ada beberapa kejadian-kejadian yang bukan gue alamin gitu. Jadi pada saat departemen gue itu keluar kota, sudah pasti kan, termasuk gue juga keluar kota, itu kan pintu dalam keadaan tertutup dan sudah pasti ruangan gue itu kan gelap. Nah, ternyata ada beberapa karyawan yang kerja di tengah ruangan lantai 4 tersebut yang di daerah kubikel. Pada saat dia lagi kerja, itu kejadian kalau nggak salah sekitar jam 6-an lah setelah maghrib. Dia konsentrasi kerja. Kita sebutkan namanya aja Agnes ya, dia yang cerita langsung ini. Dia lagi kerja, kemudian konsentrasi, tiba-tiba di pintu ruangan gue yang tertutup, dan itu memang walaupun pintu tuh ada kacanya gitu kan. Itu dia ngetok. Duk, duk, duk. Nah, Agnes berpikir itu departemen gue ya, ada orangnya gitu. Dia tetap konsentrasi kerja. Dan itu ada yang getok lagi. Duk, duk, duk. Nah Agnes mendengar itu dia langsung nengok gitu kan ke ke pintu departemen gue.
Dan itu dia lihat di dalam ruangan tersebut gelap. Akhirnya dia berpikir, wah ini ternyata departemen ini kosong ini ruangannya. Nah sejak kejadian itulah terkadang Agnes itu kalau udah jam 6 lewat dan kemudian dia lihat departemen gue itu udah nggak ada atau ruangan gue tuh kosong, sudah pasti dia nggak akan, dia pindah ke lantai 3 atau pindah ke lantai lain, bergabung dengan tim yang lain untuk mengerjakan pekerjaannya. Nah itu kejadian yang dialami oleh karyawati lain. Nah yang gue alami sendiri tuh ada ceritanya. Jadi gini, pada saat gue lembur dan itu gue menempati di ruangan tersebut, saat itu gue berpikir, itu pukul berapa ya kalau nggak salah, sekitar jam 8 lewat itu. Pada saat gue kerja, pintu dalam keadaan terbuka. Itu gue kedengeran tuh di luar itu ada aktivitas orang masih kerja, masih ada orang ngobrol, masih ada orang bercakap-cakap seperti itu. Jadi gue pikir, oh masih banyak orang yang kerja nih jam segini gitu. Ya udahlah, gue tenang, gue ngerjain kerjaan gue. Kemudian dan gue nggak terlalu sampai malam banget kok, sekitar jam 8:15 lah ya, gue mutusin untuk pulang gitu kan. Nah pada saat gue keluar dari ruangan gue ya, dan gue lihat di bagian tengah ruangan lantai 4, terutama di meja kerja kubikel, itu nggak ada siapa-siapa. Dalam hati gue, ya selesai-selesai juga ini gitu kan ya. Akhirnya gue matiin lampu ruangan gue, kemudian gue melewati tempat kerja di bagian tengah lantai 4 tersebut, yaitu di daerah kubikel tersebut. Gue nggak mau lihat ke daerah situ, gue langsung lurus sampai ke depan lift dan gue turun. Nah itu, dan kejadian itu sering terjadi. Jadi bukan sekali 2 kali. Jadi gue ngalamin itu udah, ya udahlah, jalanin aja. Nah pernah juga waktu itu gue lagi konsentrasi kerja, itu sekitar jam 9 malam ya. Sebenarnya bukan, jadi gini loh, hampir kalau gue lembur itu sekitar jam 9 lah. Itu kan OB itu kan suka keliling-keliling tuh, ngecek mana aja yang belum pulang, kemudian dia bersih-bersih, terutama di setiap lantai. Nah itu waktu itu gue sering dengar itu kursi itu digeser, krek krek. Nah gue kira itu OB lagi nyapu. Nah gue berpikir gitu kan, oh malam-malam nih OB masih keliling, ya udah gue tenang lah, gue jalanin kerjaan gue kan. Nah kemudian bunyi lagi tuh, kursi digeser tuh, grek kayak gitu sering lah gue denger. Nah itu hampir setiap gue lembur, dan gue itu berpikir itu adalah OB. Dan sampai suatu saat gue sadar, ternyata di lantai 4 itu semua kursi kerjanya itu pakai roda. Jadi kalau digeser bunyinya itu kayak gitu. Sedangkan yang gue dengar itu adalah kursi yang tidak pakai roda, grek kayak gitu. Dalam hati gue cari tuh, waktu itu penasaran bener, ini semua di kursi di lantai 4 yang bagian tengah itu semuanya pakai roda. Akhirnya gue telusurin ruang meeting. Gue lihat ruang meeting itu memang ada kursi yang nggak pakai roda. Gue buka tuh ruang meeting, gue geser, bunyinya beda. Sampai gue telusurin tuh ada ruang lagi yang lain tuh, gue geser itu kursi yang nggak pakai roda, itu bunyinya beda. Dan akhirnya gue berpikir, kursi mana yang digeser setiap malam itu, setiap malam. Pokoknya kalau udah jam 9 itu udah mulai grek. Gue pikir itu adalah office boy, ternyata gue nggak tahu siapa yang ngegeser kursi itu, gue nggak tahu. Sampai sekarang gue nggak tahu. Tapi setelah gue sadar itu bukan office boy, dan gue tahu itu bukan kursi yang ada di lantai 4, bunyi kursi digeser tersebut udah tidak gue dengar lagi. Sampai sekarang gue gak pernah dengar lagi setelah gue sadar. Ya itu.
yang sampai sekarang gue nggak bingung kursi mana itu. Nah, dan itu kejadian sampai saat ini udah nggak kedengaran lagi. Pernah suatu malam, ya ini kayaknya agak puncaknya ya, jadi puncak yang gue alamin pada saat gue kerja di lantai 4. Saat itu entah kenapa memang keadaan gue itu nggak tenang, tapi gue tetap kerja gitu kan. Agak merinding, iyalah, gue bilang agak merinding lah. Nah kemudian gue denger itu di luar ruangan gue itu masih ada orang. Oke. Kemudian gue kan keluar ruangan tuh ngambil minum di dispenser. Gue lihat kosong. Oke, kosong. Seperti biasa kan. Ada orang, atau kosong. Udah lah, gue ngambil pusing. Tapi entah kenapa malam itu gue merinding. Gue gak tahu kenapa. Biasanya enggak. Biasanya gue ngambil pusing kan udah jadi kebiasaan itu. Pada saat gue balik ambil minum ke ruangan gue, merindingnya tambah kenceng kan. Sret, kayak gitu kan. Itu tiba-tiba itu seperti ada langkah kaki. Gerubuk. Itu mendekat ke ruangan gue. Dan saat itu kan gue sadar di lantai 4 itu udah gak ada orang. Gue pikir ini mungkin office boy kali ini. Tapi ngapain buru-buru? Gerubuk. Nah, kayak pintu ruangan gue itu kan dari kaca tuh. Nah, itu kalau dibuka, nah itu bisa mantul ke di luar dari ruangan gue. Gue lihat tuh nggak ada bayangan, nggak ada apa, dan suara langkah itu mendekat dan tidak ada bayangan. Gue nggak lihat apa-apa, tapi langkahnya mendekat, dan gue akhirnya gue udah hampir begini ya, karena dia pasti masuk nih orang ini. Kalau orang ini pasti masuk ke ruangan gue, tapi gue nggak lihat ada bayangan di luar ruangan itu. Terus gitu kan, gue gini kan, pasti masuk. Pas gue lihat nggak ada siapa-siapa. Jadi pas langkah itu di depan pintu itu masih kedengeran, dan gue berpikir dia akan masuk, langkah itu langsung hilang. Jadi kalau itu orang, seharusnya orang itu udah dalam ruangan gue. Dan pada saat gue lihat gak ada siapa-siapa, wah situ gue merinding habis. Situ gak ada cerita deh, gue bilang yang biasa tiap hari gue ngalamin kayak gini-gini. Yang saat malam itu gue ketakutan banget. Gue matiin laptop gue siap-siap, gue gak basa-basi lagi. Gue cabut lampu, gue kagak gue matiin lampu ruangan gue. Gue keluar, udah seperti biasa lah. Itu biasanya udah sepi, ini gue jalan langsung ngelewatin ruang kerja lantai 4, menuju lift, gue turun. Nah kejadian itu agak menakutkan bagi gue, dan itu satu-satunya menakutkan pada saat gue kerja di lantai 4. Nah saat itu gue minta tolong rekan kerja gue, yang itu namanya Rahmat. Rahmat itu ibunya itu bisa melihat-lihat kayak gitulah. Gue minta tolong, gue bilangin, Mat, kemarin malam nih gangguannya kayaknya nggak lucu nih, gue bilang. Sampai gue ketakutan. Biasanya diganggu gue nggak pernah takut, tapi kali ini gue ketakutan. Itu ada apa ya? Ada sesuatu apa nih di lantai 4 ini? Nah kemudian Rahmat kontak ngubungin ibunya, dia video call. Dia video call ibunya, kemudian ditelusurin tuh ruangan-ruangan yang ada di lantai 4. Satu persatu pakai video call. Dan ibunya merhatiin itu semua. Termasuk di ruangan tengah lantai 4. Itu bersih, gak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa kecuali ruangan di sebelah ruangan gue. Jadi sebelah ruangan itu ada ruangan, itu dulu tempatnya manajer. Dan kemudian manajernya pindah gitu kan. Dan itu kosong, sampai sekarang kosong. Dia bilang, ibu saya bilang, Pak, itu gak ada siapa-siapa, bersih semua, bersih, tenang katanya. Kecuali di ruangan sebelah ruangan kita ini, Pak. Di situ ada sosok perempuan berbaju merah. Rahmat pada saat menceritakan hasil yang video call ibunya itu, dia bisik-bisik sama gue. Dia bilang, jangan kenceng-kenceng, Pak.
Jadi dia bisik-bisik karena dia gak mau nanti kedengeran sama sosok tersebut. Gua saat itu berpikir, apa bedanya dengan gak kedengeran? Pasti dia tahu lah. Tapi gue langsung istighfar aja. Nah itu, jadi terjawab juga. Ternyata ada sesuatu di lantai 4. Tapi hanya di ruangan itu aja. Hanya di ruangan itu, dan dia gak kemana-mana. Hanya itu aja. Nah itu kejadiannya. Sampai puncaknya nih, pada saat nih siang hari nih, gue ada di meja kerja gue yang paling ujung. Kemudian rekan kerja gue, Herdi, yang sebelumnya ada di cerita gue yang Tuyul Hotel. Kemudian cerita gue yang yang dia perjalanan dinas ke Surabaya, kembali lagi. Nah, Herdi. Nah, jadi gue gue berada di meja kerja gue paling belakang ruangan, dan Herdi ada di paling depan, di depan pintu. Oke, ini siang hari. Nah, di depan gue itu, di depan Herdi juga. Jadi depan Herdi dan depan gue itu meja kerjanya Rahmat. Saat itu Rahmat tidak masuk atau sedang keluar kota, pokoknya nggak ada di ruangan. Feeling gue kayak keluar kota deh. Nah kita kerja tuh, jadi berhadapan. Jadi kita berhadapan dengan mejanya Rahmat, gue juga berhadapan dengan meja Rahmat. Dan pada saat gue lagi kerja, si Harry juga kerja, itu kursi di meja kerjanya Rahmat, itu kan meja kerja kan, kalau kerja itu kan kursinya itu yang bisa muter-muter gitu lah, yang ada rodanya gitu kan. Jadi pada saat gue konsentrasi kerja, Herdi juga konsentrasi kerja, itu kursi yang di meja kerja Rahmat itu muter. Gue lihat itu muter sendiri, orang gak ada siapa-siapa. Herdi ngeliat itu juga sama. Gue kaget melihatnya, Herdi juga kaget. Kemudian kita saling lihat-lihatan gitu kan. Dan akhirnya kita ketawa. Terutama gue yang ketawa garing lah sebenarnya, untuk menghibur diri. Akhirnya gue bilang, "Lu lihat kan? Itu muter." Dia bilang, "Iya pak, itu kursi muter sendiri." Muter, nggak bunyi sih, dia muter. Langsung gue istighfar itu gue liat pakai mata kepala gue sendiri. Itu udah lumayan lah. Itu kejadian itu yang gue alamin. Nah ternyata itu bukan hanya dialamin oleh diri gue sendiri, itu juga dialamin sama Rahmat. Jadi pernah waktu itu gue keluar kota. Jadi kan Rahmat itu kan duduknya itu kan membelakangi meja kerja gue. Nah dia pada saat dia konsentrasi kerja itu siang-siang, semua nyala terang lah siang-siang. Dia itu dengar di meja kerja gue itu seperti ada orang yang menjalankan aktivitas kerja, kayak kursinya gerak gitu, kayak kemudian mejanya itu kayak ada orang kerja lah. Rahmat dengar itu, dia melihat ke belakang kan, yang ada siapa-siapa lah. Saat itu kan gue gak ada di kantor. Dan itu sering dialami pada saat kalau gue gak ada atau gak masuk. Makanya pernah gue nanya, "Mat, kenapa lo gak berani lembur sendiri?" "Gak lah pak, kalau gak sendiri gue gak mau." Ternyata dia cerita, jadi sering kejadian seperti itu, dimana meja kerja gue itu pada saat gak ada gue, itu ada yang kerja atau ada orang lah di belakang itu. Dan itu Rahmat merasakan seperti itu dan dia mengetahui itu. Nah itu kejadian di lantai 4. Sampai saat ini gue juga masih menempati lantai 4 dan di ruangan yang bekas ruangan departemen desain tersebut. Dan gue sering sholat lah di ruangan itu. Dan alhamdulillah khusus di ruangan gue itu sudah tidak ada lagi kejadian-kejadian kayak gitu. Kalaupun ada suara tok-tok duk-duk, gue gak berpusing, udah biasa. Nah itulah pengalaman yang gue alami
khususnya tempat kerja gue di lantai 4. Sekian, terima kasih.